Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Enda Lesmana dengan NIM 122250056. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok G. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mini project matematika rekayasa dengan studi kasus menghitung jumlah kandungan oksigen terlarut atau DO yang ada di Sungai Tigris dengan metode Rushkuta. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Dena Papela Sahari dengan NIM 122250025, Rangga Brema Pranginangin dengan NIM 122250055, Yuda Abdi Wahyudi 122250078, Cecilia Sonia Farfati 122250106, dan Ardi Maulana dengan NIM 122500125. Pendahuluan, kadar oksigen terlarut merupakan salah satu parameter kualitas air dalam sungai yang dapat diprediksi dengan permodelan. Salah satunya menggunakan matematika rekayasa dengan menggunakan metode Rushkuta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperhitungkan berapa besar defisit oksigen terhadap waktu pada Sungai Tigris. Yang kedua, mengetahui besar defisit oksigen terhadap waktu selama 2 hari dengan selang setiap 2 jam. Dan yang terakhir, menganalisis penyebab kenaikan penurunan kondisi yang terjadi yang berdasarkan literatur. Rumusan masalah. Berapakah nilai defisit oksigen dalam Sungai Tigris? Yang kedua, berapa besar defisit oksigen terhadap waktu selama 2 hari dengan selang waktu 2 jam? Dan yang ketiga, menganalisis penyebab kenaikan atau penurunan kondisi yang terjadi berdasarkan literatur. Prosesnya yaitu yang pertama perhitungan menggunakan range Kuta, dan kedua perhitungan menggunakan Excel. Di sini adalah hasil. Yang pertama di perhitungan hasil dapat dilihat di Excel. Hasil perhitungan menggunakan Excel sebagai bahan untuk mempermudah pengajaran perhitungan. Untuk penjelasan Excel akan dilanjutkan oleh teman kami. Sebelumnya izin off-cam dikarenakan jaringan tidak mendukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini untuk soalnya diketahui XI sama dengan 0, YI sama dengan 1, K1 sudah ditentukan 0,1, dan LO-nya 9,6. Terus untuk H atau slope-nya 1/24 atau bisa dihitung dengan desimal 2,4, dan DL-nya bisa dicari dengan 1,78 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 1,04 pangkat 25 dikurang 20
dikalikan 25 dengan suhunya, dan 1 pangkat minus 1. Sekarang kita mencari untuk K2. K2 pada literasi 1 itu menghasilkan minus 49,68133233 dari hasilnya DL dikali V pangkat 1/2 per 2,303 H 3/2. Yang berarti D-nya itu minus 499,99 dikali V-nya adalah 139,104 per setengah dibagi 2,303 dikali 3,06 pangkat 3/2 yang hasilnya adalah minus 49,68133233. Untuk K3-nya bisa dicari dengan XI ditambah H dikali YI dikurang H dikali K1 ditambah 2 dikali H dikali K2. Yang artinya XI itu sama dengan 0 ditambah H hanya sama dengan 2,4 dikalikan dengan YI, YI-nya sama dengan 1, dikurang H sama dengan 2,4, dikalikan dengan K1 yang berjumlah 0,1, ditambah 2 dikali H yang bernominal 2,4, dikalikan dengan K2 yang bernominal minus 49,68133233. Untuk K4, bisa dicari dengan XI ditambah H dikali YI dikurang H dikali K1 ditambah 2 dikali H dikali K2 dikurang H dikali K2 ditambah 3 kali H dikali K3 yang berjumlah XI-nya sama dengan 0 ditambah H sama dengan 2,4 YI-nya itu 1 dikurang H sama dengan 2,4 dikali K1 yang sama dengan 0,1 ditambah 2 dikali H sama dengan 2,4 dikali K2. K2-nya itu minus 49,68133233 dikurang hanya sama dengan 2,4 dikali K2 ditambah 3 dikali H sama dengan 2,4 dikali K3 yang berjumlah minus 236,31039952. Untuk YI-nya sendiri memiliki ketetapan 1, dan untuk iterasi kedua akan dilanjutkan oleh Rangga Brema. Silakan Rangga Brema. Baik, sebelumnya saya izin untuk off-cam dikarenakan jaringan saya kurang memadai. Selanjutnya untuk XI, itu didapatkan dari, untuk XI di iterasi 2 didapatkan dari XI iterasi 1 ditambah dengan delta H, atau delta H yang bernilai 1. Untuk K1, tadi didapatkan di iterasi 1, udah diketahui bahwa K1 itu sama dengan 0,1. Untuk K1 di iterasi 2, didapatkan melalui rumus K1 dikurang LO dikali, K1 dikali LO, L0 dikali eksponen pangkat minus K1 dikali T dikurang K2 dikali D, di mana mendapatkan hasil sebesar 49,76013. Selanjutnya untuk K2 sendiri didapatkan dari iterasi 1 yang ditarik ke bawah karena didapatkan rumus yang sudah didapatkan. Begitupun untuk K3 dan K4. Selanjutnya pada Y1 di iterasi 2, YI di iterasi 2 didapatkan dari nilai YI dikali 1/6 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4 dikali dengan slope.
maka didapatkan hasil sebesar minus 956,1573992 dan hasil dapat ditarik ke bawah. Begitupun pada iterasi-iterasi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Nurul. Baiklah, berdasarkan penjelasan hasil dari Cecilia dan Rangga, dapat saya simpulkan bahwa jika dilihat dari Excel, nilai DO itu mengalami penurunan setiap jarak yang ditempuh oleh transfer massa organik di dalam air sungai. Proses ini disebut proses deoksigenasi, di mana nilai oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai zat-zat organik mengalami penurunan. Cukup sekian presentasi kami mengenai studi kasus di Sungai Tigris. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.